Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua, ketemu lagi dengan saya Azwar Khalili. Hari ini kita akan mempelajari minggu keempat tentang pasar modal syariah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Al-Fatihah. Semoga kegiatan kita pagi hari ini mendapatkan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Baik, teman-teman mahasiswa, saya mau absen dulu ya. Oke, yang pertama Anita. Oke, Anita hadir. Lalu Retno? Hadir. Oke. Lalu Nani? Oke. Lalu Ratna? Hadir. Oke. Baik, semua yang hadir di kelas ini ya, akan saya beri tambahan 10 poin. Oke. Sudah. Sebelum kita mulai, kita melakukan ice breaking dulu ya, biar tidak ngantuk. Sepertinya semuanya ngantuk ini, teman-teman mahasiswa ini ya. Bisa tirukan saya ya, dengan namanya tepuk semangat. Sudah tahu semua toh? Belum. Oke, saya contohkan ya. Tepuknya seperti ini. Se, aha, aha, ma, ihi, ihi, ngat, uhu, uhu, yes, yes, oke. Bisa ya? Oke, coba kita tirukan dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Se, aha, aha, ma, ihi, ihi, ngat, uhu, uhu, ye. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman, biar tidak ngantuk. Oke, setelah itu kita akan menerangkan tentang tujuan pembelajaran kita pada minggu ini ya. Ini sudah sering lihat saya toh, jadi sudah bosan. Oke, kita skip saja. Jadi ini tujuan pembelajaran kita ya teman-teman semua ya. Jadi pada materi ini saya harapkan mahasiswa semua bisa memahami dan mengenal tentang pasar modal syariah ya. Setelah teman-teman bisa memahami pasar modal syariah, teman-teman mampu mendefinisikan dan menyebutkan sejarah pasar syariah di Indonesia. Kemudian teman-teman juga mampu memahami konsep yang kita terapkan di Indonesia. Dan yang ketiga, teman-teman mampu memahami instrumen apa saja sih yang ada di pasar modal Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada sedikit isu yang ada di Indonesia akhir-akhir ini. Lebih dari 7%. Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia I Gede Mimpi. Bursa Efek Indonesia buka suara terkait ambruknya IHSG lebih dari 7%. Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia I Gede Numan Iyatma mengatakan BEI akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menindaklanjuti hal-hal yang dinilai diperlukan. Namun ia enggan mengomentari secara spesifik penyebab penurunan IHSG maupun kemungkinan aktivasi trading halt ketika penurunan indeks mendekati ambang batas. Oke, rilis itu sudah disampaikan. Kita ada fans pasar modal dan anggotanya semua wartawan pasar modal. Kita udah rilis. Jadi pada hari ini, pada intinya kita akan melakukan segala effort kerjasama dengan tentunya semua stakeholder kita untuk follow up hal-hal yang dipandang perlu terkait dengan apa yang dikeluarkan oleh Komisi ya. Jadi itu adalah sedikit cuplikan ya teman-teman ya. Sedikit cuplikan bahwa hari ini pasar modal Indonesia sedang mengalami kemerosotan yang sangat-sangat besar. Apakah itu akan menjadi sesuatu yang besar, Pak? Tentu saja, karena apa? Separuh uang yang kita miliki di Indonesia ini ada di mana? Ada di bank. Separuhnya lagi ada di mana? Ada di pasar modal ya. Jadi kalau pasar modal mengalami penurunan, maka otomatis semua uang yang ada di pasar modal juga akan mengalami penurunan. Kita ambil contoh hari ini pasar modal yang kemarin harganya itu IHSG itu sekitar 7.000, maka hari ini menjadi 5.900. Jadi kalau sampean punya uang 70 juta kemarin, hari ini sudah menjadi 59 juta. Kalau sampean punya uang 7 miliar kemarin, hari ini uang sampean tinggal 5,9 miliar. Dan itu sangat-sangat berdampak pada perekonomian kita. Oleh sebab itu,
Pada minggu ini kita akan sedikit belajar bagaimana sih pasar itu dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Bagaimana sih efek-efek yang ada di dalamnya itu dapat menjadi penopang untuk menstabilkan ekonomi suatu negara. Jadi pengertian dari pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli sehingga terjadilah transaksi. Sedangkan modal adalah bekal bagi perusahaan untuk menjalankan setiap kegiatan usahanya. Oleh sebab itu pasar modal berarti adalah tempat di mana perusahaan-perusahaan itu menjual surat berharganya dalam bentuk apa? Dalam bentuk saham yang nanti akan dibeli oleh investor-investor yang memiliki harapan kalau saya membeli surat ini, kemudian di masa yang akan datang surat-surat ini akan berharga lebih tinggi. Ini adalah sedikit sejarah ya tentang pasar modal yang ada di Indonesia. Awalnya hanya kita memiliki 2 pasar modal teman-teman ya. Yang pertama di Surabaya, yang kedua di Jakarta dengan nama Bursa Efek Surabaya dan juga Bursa Efek Jakarta. Tapi pada tahun 2007 pemerintah melalui Bapepam memerger 2 perusahaan ini sehingga akhirnya dapat terbentuklah IDX atau Indonesia Stock Exchange yang berada di Jakarta. Jadi 2 bursa yang awalnya ini terpisah pada tahun 2007 mereka bergabung menjadi satu pasar yang besar yang untuk mengakomodir semua kebutuhan pasar modal di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek. Sampai hari ini ada sekitar 900 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek ya. Yang ini diantaranya pasti sampean juga sudah kenal ya. Ada Semen Gresik, ada BCA, ada BRI dan lain sebagainya ya. Kemudian kita berfokus ke 20 perusahaan dengan keuangan tertinggi di pasar modal ya. Yang pertama adalah Bank BCA, di mana Bank BCA memiliki total 735 triliun teman-teman ya. Kira-kira berapa puluh tahun kita bisa punya uang segini? Banyak tahun ya. Tapi per hari ini saham BCA yang awalnya 9.000 sekarang sudah menjadi 6.000 sampai 7.000 ya, sangat merosot ya. Oleh sebab itu kalau sampean punya uang 90 juta di BCA bulan lalu, sekarang uang sampean tinggal 70 atau 60 juta saja ya. Padahal biasanya BCA ini merupakan saham yang stabil kenaikannya ya. Ada BCA, ada Bank BRI, ada Telkom, Bank Mandiri, semua ini 4 atau 5 top ini pada bulan ini mengalami penurunan yang sangat drastis ya. Karena apa? Karena sentimen luar negeri teman-teman ya. Jadi para investor asing yang punya uang banyak itu beli saham-saham ini, kemudian karena kita sedang digoncang-gancing oleh banyak sekali hal ya, termasuk korupsi MBG, pengadaan yang tidak jelas dan lain sebagainya, akhirnya para investor mempertanyakan, kira-kira uangku kalau tak taruh di Indonesia aman enggak ya? Udah tak tarik aja lah. Mereka narik nggak 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta teman-teman. Menarik langsung 400 triliun, 500 triliun ya. Sehingga apa? Uang yang ada di bank-bank ini atau di saham ini menjadi kolaps. Sehingga sahamnya turun sangat drastis ya. Ini adalah 20 saham top yang ada di Indonesia ya. Yang dominasinya sebagian besar itu bank ya. Mulai 1, 2, 4, 7 dan lain sebagainya. Ada Gudang Garam di sini ya. Gudang Garam juga sudah menurun ya. Yang tahun lalu dia punya 10 triliun pendapatannya, pada tahun 2026 tinggal 1,1 triliun ya. Jadi berkurang berapa? 90% ya. Karena apa? Banyak faktor ya. Karena faktor rokok elektrik, rokok ilegal, cuka palsu dan lain sebagainya ya. Next. Oke. Karena mata kuliah kita adalah kuliah pasar modal syariah, maka kita perlu melakukan filter teman-teman ya. Karena tidak semua saham yang ada di Indonesia itu adalah saham syariah ya. Jadi IDX atau Indonesian Stock Exchange sudah memberikan kategori pasar modal syariah dengan tanda IDX Islamic, di mana saham-saham ini sudah ditandai dan juga sudah diklasifikasikan oleh para ahli yang ada di Stock Exchange, sehingga para ahli dapat mengelompokkan beberapa saham syariah dari tahun ke tahun. Tahun 2016 jumlahnya semakin meningkat. Ini adalah total saham 700 dan yang biru adalah saham syariah ya. Jadi semakin tahun pertumbuhan dari
saham syariah itu semakin meningkat. Pak, apakah boleh saya membeli saham yang enggak syariah? Boleh ya. Yang tidak boleh itu adalah sampean mencuri uang terus sampean beli uangnya untuk saham. Ya itu yang enggak boleh ya. Kalau sampean mau beli saham mau syariah enggak syariah itu semua adalah hak masing-masing. Tapi alangkah baiknya kalau kita sebagai muslim juga membeli saham dengan kategori saham syariah. Oke, teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa aplikasi ya untuk teman-teman bisa melakukan praktek saham syariah secara langsung ya. Nanti ini akan kita tugaskan di minggu depan bahwa teman-teman sudah punya aplikasinya ya, termasuk ini punyanya Om Deddy ini ya. Bisa juga menggunakan Indo Premier, BCA Sekuritas atau RTI Business. Tapi yang saya sarankan dan selalu saya pakai itu adalah Stockbit ya. Karena saya adalah brand ambassadornya. Oh bukan. Ya. Jadi saya sarankan teman-teman karena ini bisa untuk belajar teman-teman ya. Kalau teman-teman di semester depan nanti akan saya suruh untuk membuat akun demo, di mana akun demo tersebut teman-teman bisa melakukan transaksi dengan nilai 100 juta. Tapi uangnya hanya demo ya. Jadi teman-teman nanti di semester depan akan saya nilai berdasarkan banyaknya uang teman-teman yang dapat berkembang pada satu semester. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, ini adalah gambaran teman-teman kalau investasi di 2009, kemudian 2019 uangnya dari 730 akan naik menjadi 9.000. Dari 400 akan naik menjadi 2.000. Dari 800 naik jadi 2.700. Dari 9.000 jadi 850. Apakah selalu naik? Tidak ya. Bagaimana cara tahu agar besok naik atau turun? Banyak berdoa. Karena nanti di semester 5 kita akan belajar yang namanya technical analysis ya dan fundamental analysis ya. Nanti kita akan membahas kira-kira besok saham ini naik atau enggak. Nah, itu semua ada caranya termasuk dengan menggunakan technical analysis ataupun fundamental analysis. Apakah itu 100%? Enggak juga ya, tapi itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk bisa mengetahui apakah saham itu naik atau turun. Oke, kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut tentang saham, teman-teman bisa membaca referensinya dari Benjamin Graham ya, yaitu bukunya tentang The Intelligent Investor, dan juga teman-teman mungkin bisa mencari buku dari James Grant yaitu Security Analysis ya, di mana dia itu adalah orang-orang yang pernah bekerja di Wall Street ya, tempat sahamnya Amerika ya, sehingga dia bisa menuliskan buku yang mungkin bisa membantu kita semua. Yang terakhir, hubungannya dengan moderasi beragama teman-teman ya. Jadi melalui pasar modal syariah ini, kita mendorong lahirnya moderasi beragama melalui instrumen keuangan ya. Jadi dengan saham syariah ini, instrumen keuangan itu dapat dilihat secara adil dan juga transparan. Kemudian saham syariah ini juga merupakan emiten yang disaring secara ketat dan tidak terlibat praktik riba, perjudian, barang haram, dan lain-lain. Sehingga teman-teman bisa merasa lebih aman. Kemudian yang paling utama dari pasar syariah ini adalah teman-teman bisa memastikan bahwa saham-saham tersebut halal dan juga bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Oke, ini beberapa profesi ya. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman nanti bisa menjadi manajer investasi. Teman-teman bisa mengambil uangnya orang, tapi tidak untuk dibawa pulang ya. Manajer investasi ini biasanya kerja di bank-bank ya, jadi dia itu kerjanya ngelola uangnya orang ya. Apakah banyak yang bangkrut? Banyak juga. Apakah banyak yang ditangkap? Banyak juga. Kenapa? Karena mereka melakukan investasi yang salah. Apakah banyak yang berhasil? Banyak juga ya. Jadi semua tergantung profesionalitas masing-masing. Kalau belum bisa mencapai itu, bisa menjadi broker ya, seperti yang kerja di BRI Finance, di BCA Finance, mereka hanya menerima uang kemudian dibelikan, tanpa harus memikirkan besok naik atau turun, namanya broker. Yang terakhir mungkin teman-teman punya kenalan orang-orang yang berduit ya, teman-teman bisa menjadi marketingnya ya. Nanti teman-teman akan dapatkan fee ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk di sesi terakhir ya. Baik, Pak Azwar akan ada sedikit pertanyaan ya. Yang pertama, apakah dengan berinvestasi di pasar modal
kita akan bisa selalu mendapatkan keuntungan? Coba jelaskan. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Willy, silakan. Mau menjawab gimana? Kalau dari saya tidak selalu mendapatkan untung sih Pak. Karena dalam pasar modal itu kan ada yang namanya resiko, gitu. Dan resiko tersebut tidak bisa diprediksi. Gitu. Oh, jadi jawabannya Kak Willy? Tidak selalu mendapatkan untung. Baik, tepuk tangan untuk Kak Willy. Ya, betul sekali ya teman-teman ya. Karena memang pasar modal itu penuh dengan resiko atau ketidakpastian. Next, pertanyaan kedua. Coba sebutkan tugas-tugas Syariah Compliant Officer. Siapa yang bisa jawab? Oke, Ratna silakan. Untuk memastikan agar emiten itu tidak melakukan penipuan, perjudian, dan kegiatan haram yang merusak lingkungan. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Ratna. Jadi memang Syariah Compliant Officer ini adalah bagian dari IDX atau Indonesian Stock Exchange, di mana dia bertugas untuk memastikan bahwa saham-saham tersebut tidak melakukan pelanggaran syariah. Oke, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan portofolio saham? Oke, Tuti. Kumpulan saham-saham yang dibeli oleh seorang investor. Oh iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Tuti. Ya. Jadi, apabila teman-teman memiliki saham 1, 2, 3, 4, 5, 10, nanti teman-teman akan mendapatkan satu portofolio, di mana itu adalah seluruh portofolio saham teman-teman. Tepuk tangan. Oke, bagus. Yang keempat, sebuah perusahaan rokok yang akan go public dapatkah dikategorikan sebagai emiten syariah? Siapa yang bisa jawab? Oke, Anita silakan. Kalau menurut saya tidak, karena perusahaan rokok itu tidak mengandung unsur-unsur syariah dan juga menimbulkan mudarat. Tepuk tangan untuk Mbak Ani, luar biasa ya. Jadi betul sekali ya, saham rokok itu tidak termasuk syariah ya, karena fatwa MUI itu haram dan penggunaannya memberikan mudarat. Kalau mau beli saham rokok, beli saham rokok yang vapor aja ya. Oke. Kemudian teman-teman, saya ada tugas untuk teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya minta untuk melakukan 5 analisis saham paling profit ya, dan juga menganalisa 5 saham paling rugi ya 1 bulan terakhir. Nanti teman-teman akan saya berikan form untuk mengisi, dan juga teman-teman semua kasih analisis mengapa saham itu kok boncos 5 bulan ini ya, 1 bulan ini ya. Kemudian 5 yang paling untung, mengapa yang paling untung. Gitu ya. Sama satu lagi, teman-teman saya minta untuk membuat akun demo di Stockbit tadi seperti saya ya. Karena saya akan mendapatkan referral. Karena nanti teman-teman bisa mendapatkan 100 juta akun demo ya, yang akan kita gunakan untuk penilaian di semester depan. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa. Baik, terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Sebelum selesai, mari kita baca doa wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Baik, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.